Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramzal Sabila, NIM 193104-2015, kelas PJKRF angkatan 19. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang muskular atau otot. Anatomi sistem otot. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan, yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut diletakkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Jaringan otot berasal dari lapisan mesoder dari sel germinal embrio dalam proses yang dikenal sebagai miogenesis. Ada 3 jenis otot: tulang atau bertingkat, jantung dan halus. Jantung dan halus otot kontrak tanpa pikiran sadar dan disebut pasca. Sedangkan otot rangka kontrak atas perintah. Otot rangka pada gilirannya dapat dibagi menjadi serat berkedut cepat dan lambat. Berikutnya, fungsi otot. Yang pertama, untuk melakukan sebuah gerakan dan juga membantu organ-organ lain dalam tubuh manusia untuk bergerak. Yang kedua, otot memang merupakan jaringan dalam tubuh manusia dan juga terdapat pada hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Kerja otot. Yang pertama, fleksor, bengkok atau ekstentor, meluruskan. Supinasi, menengadah. Pronasi, telungkap. Depresor, menurunkan. Levator, menaikkan. Sinergi searah, antagonis, berlawanan. Dilatator, melebarkan. Konstriktor, menyempitkan. Aduktor, dekat. Abduktor, jauh. Yang selanjutnya, ciri-ciri sistem muskular atau otot. Otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika sedang berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Otot memiliki 3 karakter. Yang pertama, kontraksilitas. Serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Yang kedua, eksitabilitas. Serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang ketiga, elastisitas. Serabut otot dapat kembali jika ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Selanjutnya, pembentukan otot. Yang pertama, semua otot berasal dari mesoder paraksial. Mesoder paraksial dibagi sepanjang-panjangnya embrio ke dalam somite. Setiap somite memiliki 3 divisi. Selectorotom yang bentuk tulang belakang, dermatom yang membentuk kulit, dan myotom yang membentuk otot. Myotom ini dibagi menjadi 2 bagian, hemiper dan hipomer, yang membentuk otot faksial dan hipasial. Otot faksial di manusia hanya spinae erector dan otot ekster vertebralis kecil, dan dipersarafi oleh rami dorsal saraf tulang belakang. Semua otot lain, termasuk otot-otot tungkai otot, adalah hipasial, terbentuk dari hipomer dan innervated oleh rami vertebral saraf tulang belakang. Selanjutnya, bagian dan lapisan otot. Yang pertama, otot punggung. Spina erector terdiri massa serat otot berasal dari belakang kolumna, bagian perbatasan dari tulang innominate dan melekat ke belakang kolumna vertebra atas. Lastimus dorsi, otot datar yang meluas pada belakang punggung. Yang kedua, otot tangkai. Gluteus maximus, gluteus medius, dan gluteus minimus, yaitu otot-otot dari bokong. Yang ketiga, otot leher.
Musculus plastisma terdapat di bawah kulit dan wajah. Musculus sternocleidomastoideu terdapat di permukaan lateral progmastoidebus osis temporalis dan setengah lateral linea nuchalis superior. Dan yang keempat, otot bahu. Musculus deltoid atau otot segitiga, fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. Musculus subscapularis, otot dengan scapula. Fungsi otot ini menegakkan dan memutar humerus ke dalam. Yang ketiga, musculus suprapinatus atau otot atas scapula. Fungsinya untuk mengangkat lengan. Keempat, musculus infraspinatus atau otot bawah scapula. Fungsinya memutar lengan keluar. Terus yang kelima, musculus teres major atau otot lengan bulat besar. Fungsinya memutar lengan ke dalam. Terus yang terakhir, musculus teres minor, otot lengan bulat kecil. Fungsinya memutar lengan keluar. Jenis-jenis otot itu ada 3. Otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama, otot rangka. Merupakan otot lurik volunteer dan melekat pada rangka. Serabut otot sangat panjang, sampai 30 cm, berbentuk silinder dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Dan yang kedua, otot jantung. Merupakan otot lurik, disebut juga otot seran lintah involunteer. Otot ini hanya terdapat pada jantung. Bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti, tapi otot jantung juga mempunyai istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Dan yang ketiga, otot polos. Merupakan otot tidak berlurik dan involunteer. Otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus dan dinding tuba. Serabut otot berbentuk spindel dengan nukleus sentral. Serabut berukuran kecil antara 20 mikron sampai dengan 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Kontraksinya kuat dan lamban. Jenis otot polos ada 2, otot polos unit ganda dan otot polos unit tunggal atau visceral. Dan perkembangan otot. Myoblasts atau sel progenitor otot baik tetap berada di somite untuk membentuk otot-otot yang berhubungan dengan tulang punggung atau bermigrasi keluar ke dalam tubuh untuk membentuk semua otot lain. Migrasi myoblasts didahului oleh pembentukan kerangka jaringan ikat, biasanya terbentuk dari mesoderm somatic literalis piring. Myoblasts mengikuti sinyal kimia ke lokasi yang tepat, di mana mereka melebur menjadi sel otot rangka memanjang. Sebuah serat otot rangka dikelilingi oleh membran plasma, disebut sarkolemma, yang berisi sarkoplas, sitoplasma, sel otot. Sebuah serat otot terdiri banyak fibril yang memberikan sel penampilan luriknya.